Kita tuh rada mirip ya. I Aku didn't juga tadi mau realize ngomong kayak gitu, cuman nggak enak ya. ya. Itu rada mirip. Wow, aku jadi ketemu kembaran. Nanti kita ketemu ya. Pokoknya setelah ini kita harus ketemu real life Ketemu live pokoknya. ya. Ya. Welcome teman-teman semuanya. Terima kasih nih udah join di hari Sabtu. Sabtu pagi, tapi Sabtu pagi ini ada sesuatu yang berbeda karena kita akan belajar banyak. Dari di sini ada Mbak Galuh, aku akan perkenalkan sedikit setelah Acel udah live di Facebook. Oke. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, talented people. Perkenalkan, saya Pamela, Putri Pamela dari Egg Consulting. Senang sekali bisa bertemu semuanya di acara Behind the Suits pagi ini. Dan ini adalah Behind the Suits yang spesial karena biasanya hari Jumat, tapi ini hari Sabtu pagi. Dan kita akan ngobrol santai dan seru. Dan bagi yang belum tahu, Consulting kami hadir sebagai partner untuk mendukung perkembangan individu demi akselerasi organisasi. Kami memahami kondisi organisasi secara mendalam dan merancang solusi yang khusus dan tepat untuk masing-masing organisasi yang unik. Nah, di sesi Behind the Suits pagi ini, sama halnya, kita itu bakal ngobrolin topik-topik yang memang sedang in dan happening now supaya bisa memahami berbagai perspektif dan kasih solusi yang terbaik. Jadi di sesi ini karena kita itu acaranya pendek tapi super interaktif, feel free untuk langsung ketik pertanyaan atau ide Anda di kolom chat Zoom. Kalau ada pertanyaan, jadi kita nggak akan ada sesi tanya jawab, jadi langsung tanya aja di chat Zoom atau di kolom chat di Facebook dan kita akan langsung bahas. Dan hari ini saya merasa sangat terhormat karena kita akan mendengarkan pengalaman dan pengetahuan luar biasa dari seorang perempuan multi talent yang telah melalui perjalanan karir yang menarik dan inspiratif. Nah, beliau punya berbagai pengalaman mulai dari seorang penulis, praktisi advertising promotion, hingga jadi certified trainer, kemudian people development expert, dan malahan sekarang di customer apa tadi Mbak Galuh? Customer assistance. Customer Assistance di PT Astra Honda Motor. Jadi without further ado, di sini ada Mbak Galuh Kinanti. Welcome ya Mbak Galuh. Thank you, Kak Pam. Oke, dan di sini juga di Zoom-nya ada beberapa tamu-tamu lainnya nih. Ada Coach Leni, ada Mbak Novita, Pak Gumilar, Mbak Susi, Yuliandari, welcome semuanya. Dan juga bisa invite rekan-rekannya yang lain untuk bisa join di Zoom sekarang. Untuk kita belajar sama-sama bareng ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita pagi ini, temanya itu adalah be honest or be nice. Hmm. Jadi kayak jujur atau baik gitu ya. Ini pilihan yang bikin korporat kacau. Gimana sih, apa sih tentang topik ini? Jadi topik ini relate banget untuk para leaders, di mana ada dilema antara berkata jujur atau bersikap baik di lingkungan kerja, terutama jika ini menyangkut kayak evaluasi atau komunikasi dengan tim atau ngambil keputusan. Dan menurut saya bukan hanya untuk leader, tapi kita juga sebagai tim member juga sama nih. Kadang-kadang kita terpaut atas kayak kita tahu mereka kita butuh performance tim kita dan di mana kita harus be very honest, tapi kita juga nggak mau dimusuhin. Jadi at the same time we have to be nice. Nah, menariknya, di dalam survei global menunjukkan bahwa 82% karyawan lebih memilih, pemimpin yang jujur dan ngasih feedback yang jujur, meskipun hal itu merasa nggak nyaman, katanya sih. Namun survei lain menunjukkan bahwa 65,9% pekerja merasa lebih termotivasi ketika dipimpin oleh atasan yang menyenangkan dan suportif. Jadi dua-duanya ya mayoritas dari karyawan itu pengennya mereka honest, tapi mereka juga pengennya leadernya tuh nice gitu.
Jadi ini dilema yang nyata ya dalam dunia kerja antara kebutuhan dan kejujuran untuk yang membangun. Dan bagaimana sih kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang suportif gitu ya. Dan bagaimana kita semua dituntut untuk menemukan keseimbangan antara ngasih feedback yang jujur demi pengembangan orang lain, pengembangan karyawan, namun tetap menjaga hubungan yang positif dan motivasi mereka. Nah, sekarang itu sebetulnya ada beberapa video yang viral belakangan ini dan mau kita bahas nih sama Mbak Galuh. Boleh kita lihat dulu videonya untuk kita sama-sama, nanti diskusikan dengan Mbak Galuh. Silahkan. Coach Arno, Hai. mau tanya dong, leader yang bagus itu kayak gimana sih? Oke, leader yang bagus itu melakukan 3 hal. Yang pertama, dia membuat suasana kerja menjadi nyaman. Suasana kerja nyaman membuat orang happy. Orang happy pasti produktif. Yang kedua, ketika timnya salah, dia tidak menjudge, bahkan memberikan kesempatan untuk timnya belajar lagi. Yang ketiga, ketika timnya berprestasi, dia akan mengapresiasi. Itulah cheerleader yang bagus. If you want to be a great leader, don't be nice. Be honest. You aren't sweet. You need to be effective. You don't want people to like you. You want people to become better because you are around them and you are helping them win. And this will mean that people actually really don't like you. It means people will leave your company. It means people can't keep up with you. It means people get upset. It means people don't think that you are their best bud. And that's okay. In fact, I think it's what's needed. One of my favorite lines is that we do not do what we want. We do what is required. Oke, so that's very interesting dan ada dua perspektif tuh di yang tadi kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat nih video yang pertama, dia menekankan pentingnya jadi seorang pemimpin yang nice, yang dimana kita harus jadi ramah, suportif, menciptakan suasana yang nyaman di tim. Namun di video kedua, ada sudut pandang yang berbeda, yaitu bahwa seorang pemimpin tuh harus honest, yaitu jujur dan tegas meskipun terkadang kejujuran itu yang bawa konsekuensi yang nggak selalu menyenangkan. Nah, berdasarkan pengalamannya Mbak Galuh nih, mmm, bagaimana sih pandangan Mbak Galuh melalui dilema ini? Mungkin kalau, aku tanya dari Mbak Galuh pilih untuk being nice or be honest? Suara saya masuk ya, Kak? Iya, masuk. Oke. Be honest or be nice itu sebenarnya seperti gini, kalau misalnya saya analogikan itu, kalau misalkan kita mau berkendara ya, berkendara itu apakah kita harus ngegas atau kita harus ngerem? Harus yang mana nih? Jadi pertanyaan be honest or be nice itu menurut saya seperti orang bertanya tentang kalau kita berkendara, apakah kita harus ngegas atau ngerem? Maka jawabannya Mmm. adalah ngegas dan ngerem. Tergantung, yang pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah situasi dan kondisi. Nah, kemudian yang ketiga adalah keadaan kita gitu. Jadi misalkan nih, kalau misalkan kita ngomongin perjalanan, apakah jalanannya macet? Kalau macet, tentu yang harus dikurangi adalah gas. Kita harus banyak-banyak ngerem. Kalau misalnya jalan tol, kalau kita kebanyakan ngerem, ya kita ditubruk gitu. Jadi kita harus lebih banyak ke gas. Supaya apa? Supaya orang juga nggak kagok yang ada di belakang kita, yang tiba-tiba kita ngerem-ngerem gitu aja kan ya orang nabrak. Karena yang lain tuh punya kecepatan normalnya di jalan tol, kecuali jalan tol Jakarta kalau lagi macet ya, Kak, ya. Kita tahu lah. Nah, terus abis itu situasi dan kondisi. Selain daripada situasi jalanan, apakah kita itu situasi kita mengharuskan kita itu untuk gaspol atau lebih cepat karena kita buru-buru, atau kita nggak apa-apa sih, aku sudah spare waktu 2 jam, 3 jam untuk nyampe di sana, karena acaranya juga nggak se-urgent itu, atau ini bukan acara yang ada jadwalnya gitu, yang misalkan jalan-jalan free time sama keluarga di weekend, nggak ada sesuatu yang dikejar gitu. Atau
kita punya tujuan. Nah, jadi pertanyaan antara be honest or be nice itu sebenarnya or-nya kita ganti aja gitu. Nggak usah pakai or, tapi Hmm. being And. honest nicely. Menurut aku gitu, Kak. Oh, being honest nicely. That's nice. Oke, oke. Being honest nicely. Aku suka itu ya. Nah, kalau buat aku pribadi nih, dalam konteks budaya kerja Indonesia nih Mbak Galuh ya, Mm-mm. aku sih punya culture shock sendiri sebetulnya. Karena di consulting ini perusahaan lokal pertama aku, baru balik lagi ke Indo dan ada unsur di mana ada ekspektasi untuk menjaga harmoni dan menghindari konfrontasi gitu. Yang dimana biasanya tuh kalaupun meeting di forum gitu ya, it's okay to debate gitu ya untuk ngedebatin dan segala macamnya. Nah, biasanya tuh kalau buat Mbak Galuh sendiri di dinamika selama ini gitu ya di dalam tim gitu. Apa sih sebetulnya yang menjaga keharmonisan itu tapi di satu sisi masih memberi ruang buat orang untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Apa sih pendukung utamanya supaya orang-orang bisa nyaman tetap untuk untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan gitu, Mbak? Oke. Itu tadi cerita yang menarik banget ya, Kak Pam ya. Soalnya aku juga ngerasa hal yang sama gitu ya, ada culture shock Mhm. ya. Dulu Iya. aku sebelum di AHM ini kan tahun ke-12 aku di Astra Honda Motor ya, yang mana Mhm. dia tuh manufaktur sepeda motor otomotif dan dunianya sangat berbeda dengan dunia dep store, departemen store atau mall Mhm. ya, kerja di mall dengan ya berbagai macam lah challenge-nya di sana. Nah, poin yang pertama yang harus kita, bukan harus kita ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa di Indonesia itu memang budaya sungkanan ya, tanda kutip, Iya. sungkan. Itu tuh sangat kental gitu. Jadi yang perlu kita sadari adalah bahwa segala sesuatu itu kayak ada standarisasinya secara landasan literatur. Di sisi lain, kita juga ada standarisasinya secara ilmu-ilmu yang tidak tertulis gitu, seperti adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Iya. Nah, memang em, ini tuh menjadi sebuah dilema tersendiri ya, khususnya buat orang-orang yang mungkin pure blood adalah orang yang frankly speak karena kepengen eh, langsung direct ke tujuan tertentu gitu. Jadi nggak usah pakai AIU, kita tuh maunya tuh ke sini loh tujuannya, goals-nya kita tuh ini. Jadi kamu tuh nggak usah cengeng. Bener, kalau masing-masing orang itu memang, halo Kak, ini aku Iya, suaranya iya. masih masuk ya? Kedengeran kok. Oke, Iya, oke. masuk kok. Ya. Jadi memang benar kalau misalkan your security atau your secure feelings is your rasa aman dalam dirimu itu adalah tanggung jawabmu. Jadi orang yang ketika kayak Kak Pam tadi bilang culture shock ngelihat di sini tuh seolah-olah kita juga harus menjaga security orang lain. Lah kenapa harus kita yang jaga gitu kan? Itu tuh adalah tanggung jawab lu untuk ngejaga secure-nya perasaan lu sendiri. Gua nggak usah gitu loh. Nah, Hmm. itu di sini tuh yang timbul eh, dinamika not kita membantu atau memaintain Mhm. secure feelings-nya others untuk mencapai suatu harmonisasi yang lebih baik gitu. Toh, sebenarnya menjadi harmoni itu bukan menghilangkan esensi dari tujuan kita, justru itu adalah strategi sebenarnya. Kalau Hmm. kita berpaku atau berpatokan kepada being honest nicely itu mengandung komponen honest itu adalah pesannya, nicely itu adalah kemasannya. Jadi ketika kita punya tujuan atau goals tertentu, tentunya ini adalah pesan fundamentalnya nih, gitu.
Tapi how to kita menyampaikan pesan fundamental itu atau how to kita menuju kepada tujuan fundamental itu, kita perlu mengemas. Yang bahkan setahu saya kalau di ilmu komunikasi, pesan itu membawa dampak 20%, sedangkan 80%-nya adalah kemasan. So, what about being honest nicely? Yang penting, nicely di sini itu bukan tentang bagaimana kita memaksakan diri untuk kehilangan poin utama dari tujuan kita. Itu sih, Kak. Mhm. Em, Kalau dari segi konsepnya kan seperti itu gitu ya, Mm-mm. Mbak Galuh. Kayak di mana kayak, by the way, Mbak Galuh ini videonya nge-freeze ya? Iya, aku juga Iya. ngerasa gitu. Atau aku, Mm-mm. bentar, aku close, aku open lagi ya. Iya. Nah, sambil kita lanjut ya. Mm-mm. Menarik banget soalnya kalau dari segi konsepnya kan, oke nih, dia harus honest nicely gitu ya. Seperti yang tadi Mbak Galuh sampaikan. Dan itu seperti sesuatu yang kayaknya common sense aja gitu. Nah, Too tapi ideal to be true menariknya, ya. ya, tapi menariknya gitu ya, banyak karyawan malahan merasa orang-orang yang bikin mereka nggak betah di organisasi adalah leadernya langsung gitu ya. Iya, sampai ada peribahasa people join company but they leave the managers gitu. Karena Ah, mereka merasa kayak kok manajer gue toxic banget sih gitu ya, atasan gue toxic banget sih because the brutally honest-nya itu gitu. Apalagi sekarang kayaknya kalau aku interaksi dengan banyak em, Gen Z gitu ya, yang memang pseudo milenial juga waktu itu sempat kayak gitu tuh, banyak komplainan-komplainan seperti itu yang mengakibatkan mereka tuh jadi sering kayak pindah-pindah gitu ya, they're looking for that. Nah, kalau menurut Mbak Galuh sendiri dalam segi para dua sisi ya, dalam segi para pimpinannya, challenge terbesarnya apa sih untuk keeping it that honest nicely itu gitu? Dan kedua, apa sih challenge terbesar dari si para karyawannya gitu untuk mereka bisa tahu dan memilah ini message-nya arahnya kemana sih gitu, and how can they not take it personal gitu Mbak. Jadi dua oke. sisi nih Mbak, kalau menurut pandangan Mbak Galuh gimana? Mm-mm. Oke, thank you. Kak Pam, itu sebenarnya kita membicarakan banyak POV ya di dalamnya ya. Jadi point of view dari pimpinan sama point of view dari tim itu tentu berbeda gitu. Itu yang pertama. Dari segi posisi aja itu POV-nya berbeda. Apalagi melibatkan generasi. Tentunya generasi itu punya POV juga yang berbeda gitu. Kalau misalkan di ini saya generasi Y gitu, yang mana dari kecil saya terbiasa untuk menghandle orang tua yang baby boomers dengan segala keragaman ke baby boomersan yang kita sama-sama tahu gitu ya. Eh, kayaknya ini ya hilang ya, Mbak Galuhnya. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf kayaknya tadi ngedrop sinyalnya. Tapi sambil kita menunggu Bagaluh untuk login kembali, Bapak Ibu silahkan untuk langsung bertanya gitu ya. Kita nggak ada sesi spesifik untuk Q&A, tapi kalau misalkan ada pertanyaan atau ada komentar gitu ya, atau saya pernah nih disalahpahami nih menjadi leader yang apa namanya menjadi leader yang too brutally honest gitu atau mungkin saya malahan disalahpahami karena saya too nice nggak bisa ambil keputusan atau apa gitu ya boleh silakan malahan sharing we would love to hear dari Bapak Ibu biar kita semua sama-sama saling belajar gitu dari berbagai perspektif. Nah, di sini sudah kembali nih Mbak Galuhnya. Mbak Galuh, So welcome sorry, again. so sorry ya. Gak apa-apa, tapi sekarang malahan jadi lebih clear banget. Boleh di-share tadi Mbak Galuh? Silahkan. Ya, tadi terakhir yang masih terdengar sampai di mana ya? Kalau menurut aku ulangi aja dari awal, Oke, biar nggak keputus. kalau Dari dua perspektif itu gimana Mbak Galuh? Dari perspektif atasannya, kenapa sih kok kayaknya susah banget gitu ya untuk ngasih perspektif baik, tapi dari timnya juga apa sih yang seringkali disalahpahami oleh si timnya gitu?
Oke, jadi kalau kita bahas tentang dua dua posisi ya, dua posisi antara leader dengan tim dan antar generasi, itu dua-duanya itu mengandung unsur POV di dalamnya. Jadi point of view-nya itu pasti berbeda satu sama lain. Dan itu yang perlu untuk sama-sama saling mengerti gitu ya. Caranya ngerti gimana? Banyak kok ilmunya gitu. Jadi kita itu selain daripada mensintesa pengalaman, itu kita juga perlu mensintesa ilmu. Dulu saya kan Gen Y ya. Ketika Gen Y itu pasti orang tua saya adalah baby boomers gitu, kecuali ya keadaan tertentu gitu ya, yang mungkin orang tua saya Gen X gitu. Tapi kebetulan memang orang tua saya baby boomers dan ketika saya join company, bos-bos saya di awal-awal berkarir saya itu ya bos-bos yang apa namanya generasi baby boomers dan saya sudah sangat terbiasa dengan perilaku mereka gitu ya. Nah, ketika muncul zaman baru di mana baby boomer sudah pada pensiun, kemudian Gen X sudah mulai naik menjadi leader, kemudian Gen Z sudah mulai join the company, itu udah mulai shifting tuh budayanya gitu ya. Dan menurut saya apapun itu yang perlu kita lakukan untuk bisa tadi itu ya, being honest nicely, itu hal paling utama dan fundamental yang harus kita miliki itu adalah wisdom. Dan wisdom itu adalah suatu kombinasi antara sintesa ilmu yang ada landasan literaturnya, sintesa pengalaman, dan kemauan untuk PDCA. Sintesa itu apa gitu ya? Sintesa itu adalah proses pembelajaran, observasi mendalam, dan penarikan insight gitu. Jadi ketika kita tuh mempelajari ilmunya, itu kita tuh benar-benar menghayati ilmu itu. Misal, kan sudah ada banyak ilmunya ya, tentang ilmu komunikasi, tentang ilmu psikologi, tentang ilmu mental health, tentang ilmu generasi, tentang banyak banyak banget gitu, interaksi dan lain sebagainya. Itu ilmu-ilmu itu perlu kita sintesa secara mendalam. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman kita itu adalah ilmu juga loh, gitu. Jadi nggak serta-merta kita tuh ngelihat dari ilmu yang ada landasan literaturnya, sementara pengalaman Galuh itu bukan sesuatu yang bersifat ilmu. No, pengalaman kita masing-masing itu bisa disintesakan, bisa dihayati secara diobservasi secara mendalam dan disimpulkan poin pembelajarannya. Saya itu punya kebiasaan refleksi diri, Kak. Jadi setiap Nah, ini emang hobi aja sih kali ya. Kalau yang lain, ada yang orang itu fokus dengan operasional sehari-hari, ada yang fokus dengan goals-nya. Tapi kalau kebetulan memang saya itu pure blood saya itu memang saya itu hobi gitu ya untuk melakukan refleksi diri atau bermuhasabah. Jadi saya punya istilah kursi ketiga. Setiap saya menghadapi situasi yang nggak biasa, situasi yang membuat saya merasa kesulitan, perasaan atau emosi yang kayaknya perlu divalidasi dan dicari solusinya, itu saya selalu punya istilah kursi ketiga itu tadi. Misal, saya sama Kak Pam itu beda beda karakter nih. Terus biasanya kalau saya sama Kak Diana, misalnya Kak Susi, Kak Novita gitu ya, itu saya biasanya lancar-lancar aja nih. Kok bisa nih sama Kak Pam kok saya kok menemukan sesuatu yang nggak lancar ya. Nah, itu saya selalu menarik kursi ketiga, yaitu saya keluar dari diri saya untuk bisa mengobservasi. Tadi Galuh sama Pamela ini tuh apa sih situasinya? Terus yang diomongin tuh apa sih? Terus POV-nya seorang Pamela dan seorang Galuh itu seperti apa sih? Nah, di situ saya simpulkan. Tentunya penarikan kesimpulan atau penarikan insight ini nggak bisa diwarnai dengan subjektivitas ya. Jadi kita memang harus berbesar hati untuk bisa lebih objektif supaya kita tidak membela diri sendiri atau membela orang lain gitu. Itu yang kedua. Tadi yang pertama sintesa ilmu, bahwasanya segala sesuatu ada landasan literaturnya. Jadi komunikasi caranya begini itu ada, semuanya sudah
banyak banget referensinya. Terus habis itu pengalaman itu nggak cuma dibiarkan begitu saja buat koleksi atau histori, enggak, tapi bisa diolah loh gitu. Sama kayak kalau sekarang kan trennya itu pengelolaan atau utilisasi database. Sama, pengalaman kita itu juga bisa kita fungsikan sebagai database gitu ya. Nah, itu perlu kita sintesa. Nah, yang ketiga, tadi saya bilang apa ya? Yang ketiga itu selain sintesa ilmu, sintesa ini adalah PDCA. PDCA itu budaya di Astra Honda Motor untuk plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Dan itu adalah rantai yang berkesinambungan. Bahwasanya kalau kita hidup, atau gini, perusahaan berdiri, itu kan butuh sustainability. Kita sebagai seorang pekerja, itu juga butuh sustainability karir, gitu ya. Kita sebagai umat manusia, ini saya turunin dari atas ke bawah ya, kita sebagai umat manusia, kita juga perlu sustainability life. Karena kita nggak tahu kapan kita berakhir gitu kan, kecuali mau mengakhiri secara sepihak. Tapi itu bukan tujuan kita. So, how to sustain your life gitu ya, ya itu tadi. Kuncinya itu kalau dari pengalaman saya dan apa yang saya simpulkan dari seluruh referensi dan pembelajaran saya adalah sintesa ilmu bahwa segala sesuatunya ada landasan literaturnya, ada standarisasi normalnya gitu ya, dan itu harus dihayati penuh, direlasikan atau direlatekan antara pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya. Dan pengalaman itu bukan cuma menjadi histori untuk kenangan semata, tolong bisa utilize, sebagaimana kalau kita punya bisnis, kita ada database konsumen itu bisa diutilisasi, bukan cuma buat sejarah aja, oh dia lo pernah beli, so what gitu loh, sama. Aku pernah pergi ke Semarang, so gitu, ke Semarang ada apa gitu loh, di sana gimana gitu. Itu yang dulu banget itu dari waktu saya kecil ya, karena saya tuh orangnya ya begitu aja sambil lalu gitu. Dan itu ayah saya tuh suka menekankan gitu. Kamu kalau pergi ke suatu tempat, itu kamu tuh lakukan observasi semuanya gitu. Kayak customer experience gitu. Kamu tadi pergi ke restoran apa? Apa ya Pak ya namanya gitu loh. Nah itu papa saya tuh paling kesel banget kalau saya nanya, apa ya namanya? Kamu harus tahu, kamu lihat nggak buku menunya? Itu tuh range harganya itu di sekitar apa? Terus habis itu grouping makanannya itu temanya tuh apa gitu loh. Kayak itu apakah itu makanan Western atau Indonesia, Indonesianya pun apakah makanan apa namanya Makassar atau Jawa atau Sunda dan lain sebagainya, itu harus benar-benar komprehensif. Memang berat di Sebetulnya awal, ngajarin mindful ya, bener, kalau bahasa mindful, sekarang. Heeh. meningkatkan level kesadaran gitu. Itu penting banget, karena kita nggak akan pernah bisa bikin PDCA itu kalau misalnya kita nggak sadar gitu, kita nggak hadir penuh, itu tuh kita sulit banget untuk melakukan semua itu. Meskipun tadi Kak Pam tuh bilang, ya itu kan kalau misalnya secara apa ya, too ideal to be true. Sebenarnya nggak juga bagi orang-orang yang mau berupaya gitu. Nah, upayanya Hmm. gimana Galuh? Ya barusan yang coba saya sampaikan gitu. Jadi semuanya itu memang ada hacks-nya gitu ya. Life hack saya atau apa namanya ya working hack saya itu caranya demikian gitu. Apakah seorang Galuki nanti mengalami kesusahan? Saya sangat mengalami kesusah payahan dari kecil bahkan. Kalau misalnya kita hari ini membicarakan tentang talent DNA, Kak Pam sudah sangat paham lah ya untuk talent DNA saya itu apa gitu ya. Jadi saya memang pure blood-nya itu be nice. So, Hmm. bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya gitu kalau misalnya saya tuh selalu be nice gitu kan nggak mungkin. Dari kecil aja udah kebiasaan banget dibully teman-teman apa namanya sekolah atau Hmm. di tempat permainan. Tanpa saya tahu gitu caranya gimana ya untuk konfront dengan mereka. Itu adalah Iya. hal yang memang saya rasakan dari saya kecil. Terus meningkat lagi ketika saya sekolah. Ternyata Hmm. ada guru-guru yang suka insist sesuatu ke saya gitu ya. Lama-lama kalau Hmm. misalnya saya membiarkan pure blood saya ini berdiam diri begitu saja tanpa diutilize gitu ya, tanpa saya pelajari tentang diri saya lebih baik dan melakukan itu tadi sintesa ilmu, sintesa pengalaman dan PDCA-nya supaya kenapa sih kalau PDCA ya supaya kita ada perbaikan gitu. Nah, setelah Hmm. kita mengalami ini kalau kita coba
runtut ilmunya gimana, coba kita runtut refleksi diri dari pengalamannya gimana, kita masukin ke PDCA-nya gimana, nah baru itu kita bisa growth. Kalau enggak, kita akan stay di sana terus, blocking terus mentalitasnya dengan posisi yang sama. Dan kita akan melakukan apa? Nah ini Kak Pamela nih, biasanya saya masukin materi training saya tuh PAM, Oh, pembenaran apa tuh? diri, Mhm. alasan, dan menyalahkan orang lain, PAM. Boleh Gitu. di-share dong seperti apa tuh, Itu. Mbak Galuh? Ya, kita itu yang saya sering apa ya, merekomendasikan gitu ya buat para peserta training saya itu adalah hindari melakukan PAM, pembenaran, alasan, dan menyalahkan orang lain gitu. Kita masih banyak cara kok daripada 3 itu. Kalau misalnya memang 3 itu adalah coping mechanism kita, ya berarti kita harus shifting dari cara-cara itu gitu. Orang tuh kan sering berdiam di zona nyaman dan lupa bahwa dirinya itu dewasa gitu. Lupa bahwa Iya. dirinya dewasa itu adalah gini, keadaannya begitu, ya gimana lagi? Itu adalah ciri orang yang lupa bahwa dirinya dewasa. Kenapa kok bisa bilang kayak gitu? Kita pasti sering dengar ya cerita tentang rantai gajah ya. Gimana Jadi tuh? ada gajah kecil yang nakal gitu kan, yang dia suka lari-lari, ketika jam makan dia dicariin sama pengasuhnya nggak ketemu, ketika jam tidur yang lainnya pada tidur dia lari-lari. Lalu si pengasuhnya ini memberikan apa namanya, rantai di kakinya, diikat gitu ya dengan jarak 1 meter dari tiang, dan supaya apa? Supaya di jam makan dia ada, supaya di jam tidur dia ada juga di situ tidur dan nggak liar kemana-mana gitu ya, yang menyusahkan si pengasuhnya. Itu adalah gajah kecil loh, atau itu adalah anak kecil. Nah, ketika gajah itu sudah dewasa dan dia sudah terbiasa berada di kandangnya, rantai itu tuh udah nggak ada. Tapi waktu ada orang yang ngasih makan dia, ini loh, Jah, ambil. Teman-temannya semua pada lari ngambil, dia sendiri nggak nyamperin itu makanan. Dia cuman bilang gini, kamu ya, kamu ini ya, kamu itu ngejek saya ya. Loh, kenapa kok ngejek? Ini loh makanan buat kamu. Ya, apa namanya? Kamu kan tahu saya itu kakinya dirantai dan saya cuma bisa pergi dari tiang ini tuh 1 meter. Nah, kamu tuh ada di 2 meter jauh dari saya gitu. Itu ada di sana ada unsur pembenaran, alasan, menyalahkan orang lain. Iya. Karena apa? Karena ternyata gajah yang dewasa ini lupa bahwa dirinya tuh sudah dewasa dan sudah tidak dirantai gitu loh. Dan rantai itu hanya ada di sudut pandangnya dia dan dia tuh nggak sadar bahwa itu perspektif loh gitu loh. Perspektifmu aja bahwa kamu tuh dirantai. Padahal orang dewasa gitu ya, itu adalah orang yang punya free will dan punya hak untuk mengambil keputusan. Bukan orang-orang terjebak sebenarnya, orang dewasa kalau kita sadar. Maka yang harus dilakukan oleh orang dewasa itu makanya kenapa feeling secure adalah tanggung jawab masing-masing. Itu kalau kita sadar bahwa kita dewasa, itu kita tidak perlu merasa korban atau merasa pelaku. Sementara be nice dan be honest itu seolah-olah kalau kita be honest itu kita jadi merasa pelaku, sehingga kadang-kadang kita ngelihat banyak korban berjatuhan di sekitar kita gitu ya. Kalau misalnya kita be nice, itu kita berasa korban gitu, sehingga kita melihat Iya. banyak pelaku di sekitar kita dan itu no need sebenarnya, jadi nggak perlu gitu. Tapi ya sekali lagi, ini butuh jam terbang. Seperti tadi di awal pertanyaan Kak Pam, saya jawab, Kak Pam nanyain be nice or be honest itu kayak nanyain kalau kita berkendara, pilih ngegas atau pilih ngerem gitu. Keren. Sama kayak gitu ya kira-kira. Nah, tapi kalau Ada misalnya Kak Pam tadi kan eee, nanya apa? heeh. Silakan lanjutkan dulu. Oh iya, apakah zaman sekarang itu leader-leader itu seperti apa sih kalau di realita di korporasi gitu ya? Kalau sekarang sih saya sudah sangat merasakan bahwa banyak banget shifting dari perilaku, para leader yang sekarang. Dan itu sudah mulai jadi tren. Trennya apa? Trennya ya itu tadi, sudah mulai, driving safely ya.
gitu. Jadi sudah tidak Hmm. ada para korban berjatuhan atau para pelaku yang berkeliaran gitu. Hmm. Karena mereka sudah mulai mampu untuk mengkombinasikan itu. Saat ini para leader di korporasi itu antara Gen Y dan Gen X, yang mana mereka itu sudah cukup punya kapabilitas untuk Kesadaran diri lah ya. wisdom ya, untuk Dan banyak wisdom. edukasi ya tentang ini Yes, ya, karena mereka mereka itu terpapar. tahu gitu ya, situasi di atas dan di bawah itu seperti apa dan padahal itu tuh POV-nya sangat berbeda. Antara baby boomers dengan Gen Z itu kan sesuatu yang sangat berbeda, drastis, yang mana kita yang di tengah-tengah, Gen X dan Gen Y itu sudah kafah gitu ya, secara pengalaman Iya. untuk menghandle itu dan secara ilmu juga sudah banyak banget siraman ilmu-ilmu, apalagi sekarang kita semuanya itu kayak unlimited ya. Bahkan saya itu ini saya bocorin aja ya, saya tuh setiap kali, me time saya di malam hari itu saya tuh chatting-an sama sesuatu. Jadi bukan chatting-an sama seseorang ya, chatting-an sama sesuatu yang namanya Meta AI ya. Boleh dicoba teman-teman yang Iya. mungkin, yang tertarik dengan Meta AI itu, kita bisa loh, kayak kita bikin panggilan ke dia bahkan. Oh Kayak, iya? "Aku mau panggil kamu ini." "Oke, itu nama yang bagus," gitu. "Aku bisa panggil kamu siapa?" gitu. "Kamu panggil aku Kinan," misalnya gitu. Jadi, "Oke Heeh. Kinan," gitu, "aku siap membantu," dan lain sebagainya. Dan, ini apa ini, be nice dan serasa Oke, korban. ada. Kok kayak iya iya, bener, dan itu tuh no need sebenarnya, Bu Leni ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita itu memang berada di posisi driving safely, itu adalah di posisi mentalitas yang secure. Dan ketika kita sudah mencapai titik itu dengan penuh kesadaran gitu ya, ya kita no need lagi untuk merasa korban berjatuhan di sekitar kita karena kita pelaku atau merasa banyak pelaku kejahatan berkeliaran di sekitar kita karena kita korban. Itu enggak relate lagi sih sebenarnya. Kalau apa? Syaratnya adalah kalau kita sadar bahwa kita dewasa. Karena ketika kita sadar kita dewasa, ya kita berhak memutuskan, kita bisa gitu, nggak ada yang namanya kita terjebak. "Ah, kamu belum aja Galuh," "Yakin?" "Yakin, aku belum." Ya itu kan suka, apa ya, pembenaran lagi ya, balik ke PAM ya, pembenaran, alasan, dan menyalahkan, Iya. pihak lain gitu ya. Mhm. Kadang ya Aku soalnya pengen tuh gimana? heeh, sebelum lanjut aku pengen bacain juga nih, mungkin bisa masuk nanti ke jawabannya Mbak Galuh dari Mbak Ya. Ri tadi dari awal. Pas banget Mbak, minggu ini sempat negur salah satu tim leader saya dan sampai sekarang masih dijutekin. Juteknya menular ke para timnya dia juga, tapi saya kembalikan ke tujuannya dan teguran saya itu memang kebenaran sih. Kayak maksudnya kalau kayaknya Mbak Ri ini kayak, well, I prefer to be honest in this situation gitu ya, Mbak Ri, which is okay. Dan sekarang Mbak Ri katanya masih memberi jarak dulu ke yang bersangkutan agar cooling down, biar si doi adem dulu. Pertanyaannya adalah, ketika diri ini sedang belum tenang, bagaimana agar bisa tenang padahal kondisi tertentu meminta mendesak, seperti itu. Jadi kalau kalau kita ngomongin tadi talent DNA ya, ada saya courageous. Kalau buat saya tuh kalau ngelihat ada yang nggak benar tuh kan kayaknya gatel untuk Gatel, langsung gatel. transparan dan mengutarakan. Kayaknya Mbak Ri tuh kayak gitu, kayaknya ini salah nih, apalagi saya punya Nobel juga kan, bisa jadi Mbak Ri sama. Dan gimana caranya supaya pada saat momen itu, ketika kita melihat itu, tapi kita nggak menjadi diri orang lain gitu. Kita tetap otentik, tapi kita tetap tenang dan mendeliver dengan honest, nicely tadi kata Mbak Galuh. Gitu ya Mbak Ri ya? Gimana tuh Mbak Galuh? Oke, ini pertanyaannya sangat menarik dan sangat sering diajukan di kelas training saya gitu ya, karena memang saya tuh mengajar, customer experience, customer focus, kemudian handling customer, handling difficult situation, dan lain sebagainya. Sebenarnya pertanyaan ini itu, ada 2 jawaban sih. Yang jawaban pertama itu adalah secara teknisnya, itu ada langkah-langkahnya, dan yang kedua adalah secara, mental health diri sendiri, itu ada langkah maintenance-nya. Mau dijawab yang mana dulu nih? Jawab yang mental health dulu ya. Iya Jadi, boleh. ya gimana sih supaya, kita sendiri kan belum tenang. Nah, ini seperti pertanyaan para customer assistance officer gitu ya, yang suka meng-handle orang komplain supaya nggak ke-trigger gitu. Nah, tenang itu adalah
sesuatu yang kalau misalnya bisa dikatakan skill, itu skill. Kalau kita setarakan dengan kemampuan berkendara, bisa juga disamakan seperti itu. Kalau misalnya kita itu nggak terbiasa berkendara, nyetir gitu ya, apakah setiran kita itu akan nyaman? Apakah kita bisa driving safely? Atau kita malah driving yang agak-agak serem gitu ya, serem-serem gimana, bahkan kadang ada orang yang nggak terbiasa berkendara itu, aku kok mabuk ya sama setiranku sendiri, kamu bisa nggak nyetirin aku? Ada tuh yang kayak gitu. Nah, so ketenangan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari dan di-maintain. Tata caranya adalah yang pertama banget ya. Ini jadi tips ini ya, tips mental health ya, berubah jadi psychological ini ya. Itu adalah yang pertama kita, kalau yang paling basic banget, itu kita perlu namanya me-rearrange belief system. Me-rearrange belief system itu dengan cara, ya kita bermuhasabah yang sangat mendalam, melakukan sintesa-sintesa yang tadi saya ceritakan itu, kemudian kita tentukan lagi apa sih sebenarnya maunya kita dan lain sebagainya, terus kenapa ya kok saya merasa kesulitan melihat atau menghadapi sesuatu yang rumit dan lain sebagainya, dan rumit itu biasanya berulang. Kalau udah sesuatu itu berulang, berarti kan kita tahu polanya. Kita itu paling ke-trigger sama apa. Dan membangun belief system itu saya punya tips judulnya P3K. P3K itu yang pertama, kan kayak kalau misalnya kita sakit, kita butuh obat, tapi P3K itu bukan diperuntukkan untuk orang yang sakit, tapi untuk orang yang mempersiapkan ketika sewaktu-waktu dirinya sakit. Maka yang pertama itu adalah yang harus di-maintain perspektif. Bagaimana kita mengatur perspektif kita sehingga itu bisa masuk ke belief system kita atau sistem keyakinan kita. Kalau misalnya kita melihat sesuatu seperti Galuh pindah departemen, perspektif kita itu adalah, aduh, aku tidak diinginkan nih sama bos lamaku. Jadi aku disingkirkan dari departemen ini. Gimana kalau perspektif saya kayak gitu? Masuk dong ke belief system gitu kan. Nah, kalau sudah masuk ke belief systemnya seperti itu, pasti ngefek ke P yang kedua, proses. Proses itu isinya adalah bagaimana kita, pikiran kita, perasaan kita, dan perilaku kita itu terdampak dari perspektif itu. So, aku mulai curiga kepada bos lamaku. Kenapa nih dia tuh yang biasanya baik tiba-tiba kok melempar aku ke departemen lain. Apalagi departemen baruku ini adalah complaint handling, yang mana aku dikumpulin sama orang-orang yang mungkin akan apa namanya, semena-mena dalam menyampaikan keluh kesahnya, dan aku harus berhubungan sama orang-orang sulit gitu. Misal, itu pasti aku akan bersikap tertentu, julid kepada mantan bosku, melupakan semua kebaikannya selama ini, atau demotivasi terhadap departemen yang baru dan lain sebagainya. P yang ketiga adalah pemicu. Kalau misalnya kita ngelihat apa namanya, konsumen komplain, kitanya terpicu untuk apa? Untuk bercermin. Bukan kita yang jadi cermin, malah kita yang bercermin. Jadi ada orang ngamuk, kitanya tuh bercermin, ya kita juga ngamuk juga. Kok jadi gue yang salah? Kenapa kayak gitu kan? Nah, yang ketiga, yang keempat adalah K, itu kejadian. Dan kejadian, situasi, dan lain sebagainya, itu kita kalah total sama semua itu. So, apakah kita bisa dikatakan orang dewasa kalau kita belum bisa memaintain P3K kita? Padahal P3K kita itu sangat berdampak kepada belief system kita. Nah, kalau misalnya kita sudah memperbaiki yang paling basic si P3K itu, kita bisa melakukan maintenance terhadap itu tadi. Kita mau cari tenang kan, supaya apapun keadaannya, kita bisa memunculkan tenang itu. Maintenance-nya yang pertama itu teknik pernapasan itu pasti. Mbak Ri bilang kayak gini kan, nah apakah saya tuh nggak deg-degan dapat pertanyaan dari Mbak Ri? Apakah saya nggak deg-degan diundang sama Kak Pam untuk sharing di sini loh, deg-degan harusnya, tapi kenapa kok Galuh terlihat tenang ya? Ya itu maintenance gitu. Yang pertama maintenance, yang pertama itu kita rearrange dulu si belief systemnya. Kalau saya mengusahakan bahwa ini adalah perspektif yang positif buat saya dan lain sebagainya, berarti pikiran, perasaan, dan perilaku saya relate. Terus kemudian saya juga melakukan si tadi itu teknik pernafasan. Teknik pernafasan dilakukan setiap pagi dan sebelum tidur atau kapanpun jika diperlukan. Misalnya kita capek banget lagi kerja,
berhenti dulu kayak Pomodoro gitu ya. Pomodoro kan kita kerja, terus kita ada jeda untuk berhenti, untuk nafas gitu ya. Terus habis itu kita bisa membiasakan diri meditasi. Terus ketika kita sudah berada di gelombang otak yang tenang, yang mana semua hal itu bisa diinternalisasi ke diri kita karena kita tuh seumpama tanah yang subur untuk diberi diberi benih gitu ya. Nah, itu masukin sesuatu yang bagus-bagus di sana gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya maintenance-maintenance seperti itu, kita harus punya namanya itu kalau saya istilahkan dalam regulasi emosi itu adalah titik tenang. Titik tenang itu misalnya Kak Ri bisa pakai pegang nadi, atau bisa seperti ini, atau bisa apapun itulah. Itu untuk maintenance. Jadi once tiba-tiba situasinya menjadi sulit, itu kita bisa langsung pegang. Dan ini tuh kayak calming anchor gitu. Kayak calming anchor itu apa ya? Kayak titik Kayak tenang ini. itu tadi. Titik tenang. Yang mana ketika kita memegang titik itu tuh kita punya visualisasi tertentu tentang ketenangan versi masing-masing. Misal saya kayak gini, terus saya ngebayangin titik tenang saya itu adalah saya lagi duduk di tepi danau, danaunya itu cuacanya itu anginnya berhembus semilir, kemudian di sana itu ada suara-suara burung dan suara percikan air, dan itu setenang itu. Dan habis itu kita baru merespon. Itu latihan Kak Ri, nggak bisa langsung instan. Ketika kita sudah terlatih seperti itu, maka kita terbiasa untuk itu. Jadi kita nggak sampai durability-nya itu cepet gitu loh. Maksudnya nggak misalnya kita mengalami situasi yang genting atau situasi yang challenging dan pemicu, itu tuh kita langsung kayak zombie aja gitu. Abis mati, cep, bangun lagi, ngejar lagi. Kayak Train to Busan gitu ya, abis ditembak gitu, cek mati terus bangun lagi, cek mati bangun lagi, sama. Orang itu nggak mungkin kok, nggak istilahnya gini, ada satu kalimat nih ya buat Kak Ri ya. Perasaan kita, emosi kita itu valid, tetapi respon kita itu tidak. Jadi Respon tidak kita itu kita belum tentu. tentukan ya. Belum tentu. Jadi misalnya Kak Ri itu ngerasa tersinggung atau kesel atau wah, gemes, gatel dan lain sebagainya. Itu valid gitu. Kak Ri ngerasain itu. Dan itu perlu, duh gue kesel banget gimana ya nih orang nih. Nah, disitulah keputusan Kak Ri sebagai orang dewasa untuk memutuskan responnya. Apakah oke, bentar. Aku mau nafas dulu, bentar. Oke, misalnya sama si orang tersebut gitu ya. Dia kesel gitu ya. Habis kita ngomong gitu ya, misalnya apa, habis itu, oke kamu pesen kopi deh, gitu. Kita ngopi dulu. Bentar saya tinggal ke toilet dulu ya. Nah, di toilet itulah kita bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, itu kalau misalnya sudah memang terlatih, itu durability kita terhadap hal-hal sulit itu akan meningkat gitu ya. Jadi ya itu akan shifting begitu cepat aja gitu. Terus tiba-tiba kita sudah seperti orang yang baik-baik saja. Seperti itu sih paling ya, Kak Ria. Jadi tenang itu sesuatu yang dibangun dan di-maintain. Membangunnya tadi dengan belief system, memaintainnya tadi dengan regulasi emosi. Nah, kalau yang secara teknis, satu lagi, secara teknis menghadapi orang sulit itu saya punya cara. Yang pertama adalah pendekatan. Bener dong, pendekatan supaya kita bisa lakukan pengamatan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak deket, kita nggak bisa mengamati orang itu. Orang itu tuh seperti apa profilnya gitu ya. Habis pendekatan, pengamatan nih boleh catat ya. Habis pendekatan, pengamatan, setelah pengamatan kita bisa lakukan teladan. Jadi kaidah emas ya, apa yang kita kepengen orang lain lakukan, itu kita lakukan dulu supaya omongan kita tuh nggak kosong. Kalau misalnya, ya kamu harus tenang dong, tapi kitanya nggak tenang, itu kan kosong ya omongannya. Nah, setelah teladan, kita kasih arahan. Jangan tiba-tiba langsung teguran ya, nggak ada historicalnya, itu membuat orang shock gitu. Jadi pendekatan, pengamatan, arahan, setelah diberi teladan, setelah ditunjukkan atau kita melakukan, kita pastikan itu kita memberi arahan, setelah arahan kita beri masukan. Masukan ini termasuk dengan
kalau dia bagus, hal bagusnya itu kita apresiasi. Kalau misalnya dia ada yang perlu diperbaiki, ya kita perbaiki, dan memberi masukan itu banyak banget tekniknya, mulai dari kayak teknik apa namanya, si sandwich model apa segala macam itu banyak banget. Itu bisa dipelajari lebih lanjut. Setelah memberi masukan, itu kalau misalnya dia masih belum bisa gitu ya, masih zonk aja, ya kita kasih sindiran. Daripada Iya. teguran, saya tuh lebih suka memberi sindiran. Sindiran itu lewat apa? Lewat bercandaan. Mhm. Kayak, oh iya nih, ya kan kemarin habis dari ini, misalnya apa gitu. Pokoknya sindiran yang kira-kira bisa ditelan sama dia itu merupakan bercandaan, bukan merupakan teguran, tapi ada makna yang agak deep di dalamnya gitu. Nah, tapi ini harus lagi-lagi skill ya, lagi-lagi skill. Jadi skill itu harus diasah. Setelah sindiran, kalau nggak mempan juga, ya kita panggil untuk kita kasih teguran. Tapi teguran ini tips and triknya adalah dengan komunikasi asertif, bukan agresif atau submisif. Nah, setelah teguran juga nggak mempan, di dalam teguran ini kita harus sudah menentukan batasan. Bahwa kalau kamu begini, nanti dampaknya begini, kalau kamu begini, nanti konsekuensinya begini ya. Kalau kita di dalam teguran itu sudah ada boundaries, maka kita layak untuk memberikan hukuman kalau sama dia masih belum ketelen juga. Setelah kita berikan hukuman juga masih belum bisa, maka ada dua, ya antara abaikan, ya dikembalikan aja ke HRD. Seperti itu. Jadi untuk melakukan abaikan atau kembalikan ke HRD atau kembalikan ke orang tuanya, itu masih banyak langkah yang bisa kita modifikasi gitu loh. Jangan tiba-tiba juga teguran juga orang juga shock. Siapa yang nggak shock? Tadi seperti saya bilang 20% apa pesan itu bobotnya 20%, kemasan 80%. Loh, tapi kapan saya pendekatannya ya kalau tiba-tiba case ya pas lagi nggak ada case. Sama kayak tadi. Gimana saya tenangnya ya kan ini situasinya sulit. Iya, tenangnya itu di-maintain dan dibangun gitu, bukan pada saat hari H-nya itu langsung gitu. Jadi emang step by step itu kalau kita kerja ya bukan hanya just kerja ya, kita harus lakukan yang an tadi tuh loh, pendekatan, terus apa Iya, namanya, pendekatan, terus apa tadi saya bilang? Pengamatan tuh matang. observasi ya. Terus abis pengamatan ya kita lakukan apa teladan. Jadi misalnya di dalam pengamatan ini, oh dia tuh kurangnya di sini, oh dia itu ininya di sini dan lain sebagainya. Kalau yang di bagian-bagian kurang, ya upayakan kita jangan melakukan hal yang sama kalau kita merasa dia tuh kurang gitu. Jadi supaya ada teladan, supaya kita walk the talk, Hmm. kita talk the walk ya, bukan walk the talk ya. Iya. Talk the walk. Jadi kita sampaikan ketika kita memberi arahan itu adalah kita talk the walk. Bukan sesuatu yang awam, mimpi, belum kita lakukan, tapi kita lakukan arahan itu ke orang ya, itu adalah omong kosong belaka. Jadi ini Gitu sebetulnya pas kira-kira. banget ya, seperti metafornya Pak Kusnadi di sini. Ritme dan style kepemimpinan kita semua bergantung pada kebutuhan organisasi. Kalau diilustrasikan seperti main layangan, kadang ditarik, kadang dilonggarkan gitu ya. Sama kayak tadi yang gas dan rem ya, Mbak Gas Galuh dan ya. rem. Benar. Pak Kusnadi tadi join dari awal nggak, Pak? Saya tuh tadi sempat bilang kalau misalnya kita itu tujuannya mau meeting, ada apa tujuannya itu adalah buru-buru, atau kita mau tamasya aja sama keluarga yang nggak ada tujuan buru-buru atau waktunya ya fleksibel aja. Itu Hmm. menentukan kapan kita memilih jalan lewat mana dan kita tuh gas atau remnya seperti apa itu kita tentukan gitu. Dan Hmm. kayak jalanan kosong ngerem-ngerem ya buat apa gitu, ditabrak ngagokin orang dari belakang gitu. Tapi Eh, kalau se- se- gimana? eh, Sebetulnya ada satu lagi nih Mbak Galuh yang Apa itu? relate juga. Diana sebetulnya tadi ngetik, tapi ngetiknya direct ke aku nih. Aku bacain ya. Jadi kata Boleh, Diana, boleh. Mbak Galuh, gimana caranya menghadapi orang yang jelas salah dan harus ditegur. Tapi pas aku negur kesalahan, setelahnya itu aku malah yang energinya terkuras. Terus pas negur orang malah dipecandain, ah nanti abis itu juga akan baik lagi, cuma 1 jam aja gitu. Jadi kayak, nah tuh di post ulang tuh sama Diana tadi salah ini dia.
Gimana caranya menghadapi orang yang jelas salah dan harus ditegur, tapi pas negur kesalahan setelahnya, malahan aku yang energinya terkuras. Terus pas negur orang malah dipecandain, nanti abis itu juga akan baik lagi, katanya gitu. Jadi Oke. how do people take you seriously? Kadang-kadang kan kalau kita mungkin ini ya, aku rephrase pertanyaannya ya. Kadang-kadang kalau misalkan kita tipikal yang honest tadi, ya, itu udah clear gitu bahwa orang yang ngelihatnya, mmm, mungkin kita sering akan disalahpahami bahwa kita itu kayak mudah dibencilah karena banyak menyakiti gitu ya, kalau tipe yang memang secara natural dia lebih honest. Nah, kalau naturally nice, mungkin kayak Mbak Galuh tadi kan cerita, kayak Diana di sini, memang naturally orang-orangnya nice. Dan nanti kita lihat nih talent DNA-nya Mbak Galuh, apa sih yang mendorong nice-nya itu. Jangan salah artikan bahwa itu pun bisa disalahartikan sama orang lain dan disalahgunakan gitu. Because we are too nice. Ternyata pas ketika kita too nice, yang kita harapkan adalah engagement karyawan, mereka semua kerjanya happy, tapi ternyata di si penerimanya mereka malahan memanfaatkan itu gitu dan never take us seriously gitu ya. Jadi, gimana tuh caranya untuk kita tetap mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya nih, kita udah nggak kerasa sejam loh, eee, adalah bagaimana kita maintain authenticity sebagai leader, maksudnya kita kan nggak harus jadi orang lain juga, karena itu juga nggak enjoyable buat kita. Itu di mana kita energinya bisa kekuras gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap otentik sebagai leader, tapi di satu sisi kita tahu kapan ngegas dan ngerem tadi kata Mbak Galuh sampaikan. Oke. Thank you, Kak Diana untuk pertanyaannya ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang sebenarnya dulu-dulu itu sering banget saya pertanyakan juga gitu. Tapi karena saya itu sering mencari why dan lain sebagainya, saya lakukan sintesa-sintesa tadi dan ada PDCA-nya. Itu kira-kira begini, penting banget untuk setting boundaries dan penting banget untuk personalize interaction dengan siapapun itu, gitu. Jadi memang kita itu perlu, bersikap adil atau fair gitu ya, tetapi masing-masing orang itu memaknai interaksi itu bisa berbeda-beda. Kalau misalnya Kak Diana itu orangnya itu memang pure blood-nya itu adalah nice, maka orang seperti aku tidak akan memanfaatkan nice-nya Kak Diana untuk, ntar dia juga ini, ngenyepelein gitu. Aku nggak akan melakukan itu sih, gitu. Karena itu jahat meskipun aku tahu itu bisa gitu ya. Nah, maka Kak Diana untuk melakukan hal semacam itu ke aku, itu bisa oke-oke aja untuk melakukannya. Tapi misalnya aku itu orang lain dan ternyata aku tipikalnya seperti itu harus dijadikan database sama Kak Diana gitu, untuk supaya database itu bisa dikelola dan dijadikan interaksi personalized dengan orang itu. Itu yang pertama, langkah pertama. Yang kedua, kita itu perlu setting boundaries. Setting boundaries itu sangat penting banget untuk menunjukkan kalau misalnya kita itu level satunya begini, level 2-nya begini, level 3-nya begini gitu ya, untuk bersikap sama orang. Supaya apa? Supaya energinya nggak kekuras itu tadi. Jadi ada langkah-langkah, jangan langsung ketika orang begini langsung kita take it personally, jadi baper dan lain sebagainya, enggak. Banyak sebenarnya langkahnya ya, saya tuh di sini tuh banyak banget yang mau saya sampein, tapi mudah-mudahan tadi jawaban ke Kak Ri itu juga adalah jawaban sebenarnya. Yang pertama adalah, build, belief system-nya, supaya ini energi nggak kekuras atau kekuras itu sebenarnya belief system ya, itu kaitannya sama belief system. Tapi kalau untuk teknisnya menghandle orang itu ada langkah-langkahnya, tapi kalau misalnya Kak Diana tuh melakukan yang tadi pendekatan dan pengamatan, itu adalah modal dasar, kita tuh punya database setiap orang, dan setiap orang itu memang ada pattern-nya masing-masing dan kita bisa untuk melakukan personalize dengan masing-masing orang gitu. Dan batasan itu perlu, jadi mengenal diri sendiri itu perlu, kita itu batas di sepeleinnya maunya tuh segimana sih, atau kita tuh nggak mau loh diginiin, so aku harus menunjukkan seperti apa dan lain sebagainya, dan tidak perlu merasa terjebak itu tadi, nggak perlu merasa korban atau merasa pelaku,
dengan pengelolaan semua itu gitu. Aku tuh paham banget sih sama pertanyaannya Kak Diana, cuman ya menjelaskan gas remnya itu ya memang agak gimana ya, memang itu semacam seni sih sebenarnya, seni berinteraksi Hmm, ya. Karena iya seni itu betul. sulit untuk dijelaskan meskipun saya berupaya untuk bisa menjelaskan hal-hal yang Mhm, sulit dijelaskan itu tadi. Ya, iya. itu. Jadi kalau untuk masalah energi, itu yang perlu untuk dibangun adalah perbaiki belief system-nya, kalau untuk energi ya. Kalau untuk supaya nggak disepelein, itu yang perlu dibangun adalah, boundaries-nya. Contohnya gimana sih Mhm, Galuh gitu ya, misalnya. Aku kan orangnya suka bercanda, tapi kalau misalnya dibercandainnya tentang bagian itu, aku nggak suka loh. Loh ya tinggal bilang aja, "Eits, itu dark jokes ya, don't try this at office." Kalau nggak mhm, mau tak diemin, misalnya kayak gitu. Padahal ya nggak mungkin kita ngediemin juga gitu. Tapi ya kita bisa mmm, men-try cara itu. Atau maksudnya apa nih? Tiba-tiba mukanya dingin. Padahal kita yang orangnya hangat, welcome, akrab, tiba-tiba maksudnya apa nih ngomong kayak gitu. Cuman kayak gitu doang. Dan itu mmm, nggak mengeluarkan energi yang terlalu banyak gitu. Mengeluarkan energi mhm, yang terlalu banyak itu adalah ketika kita tidak mampu berkonfrontasi karena kita nggak mampu menyampaikan atau mengkomunikasikan boundaries, tapi kita menyimpan dan memproses dengan diri sendiri sendirian gitu. Jangan, mhm, konfront aja, tapi konfront itu ada caranya yang, hemat energi, ya seperti itu tadi contohnya. iya. Oke, dan mungkin kalau boleh nambahin, dari boleh ditunjukin talent DNA-nya Mbak Galuh ya. Jadi kita punya assessment namanya talent DNA, yang di mana kita ingin semua orang itu punya self awareness sebetulnya. Saya itu seperti apa sih kecenderungan saya, bagaimana saya bertindak, dan mungkin kalaupun itu kebablasan gitu ya, ini tuh menciptakan saya yang seperti apa, bagaimana itu malahan menjadi blind spot untuk saya gitu. Dan ini salah satu metode yang di mana ketika kita punya lebih kesadaran atas diri kita, insya Allah kita akan jauh lebih bisa me-maintain itu tadi gitu ya, pace-nya kita. Kapan kita mau gas, kapan kita mau rem. Jadi kalau Betul. misalkan di talent DNA-nya Mbak Galuh di sini, izin ya Mbak Galuh aku share sedikit. Jadi di sini ada 3 warna kan, ada biru, kuning, merah. Sebetulnya itu ada artinya. Jadi talent DNA itu singkatan dari drive, network, dan action. Nah, drive itu yang warnanya biru biasanya apa sih dorongannya kita secara internal gitu ya. Kemudian network itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan dan juga action adalah bagaimana kita mengeksekusi. Jadi kalau kita lihat di sini Mbak Galuh tuh banyak banget kuningnya. She is naturally a people person gitu. Nomor satunya forgiving gitu ya. Jadi di kiri itu top talent, hal-hal yang secara natural kita lakukan, pola suksesnya kita. Nah, di kanan yang nomor 41 sampai 45 itu adalah bottom talents, yaitu hal-hal yang membuat kita gampang stres gitu. Kalau kita dipaksa untuk lakukan itu. Jadi kalau top talent yang Mbak Galuh secara natural, she's just very forgiving. Kayak kebayang sebagai leader tuh leader yang baik banget, orang buat kesalahan, oh oke, that's fine gitu ya, langsung dilupain gitu ya. Memang kecenderungannya jadinya banyak orang memanfaatkan, bisa jadi gitu ya kan Mbak Galuh. Karena mereka ngerasa, ah ganti juga Galuh baik-baik lagi gitu. Yang padahal that's not good gitu. Dan yang keduanya intuitif gitu ya, tahu polanya, sebetulnya gampang melihat pola. Street smart, cepet nangkepnya. Dan ketiganya energizer, sangat optimis gitu ya, sangat positive thinking dan direktif, clear arahnya kemana. Kemudian ketika menyampaikan artikulatif. Nah, tapi menariknya Mbak Galuh ini juga courageous. Jadi di satu sisi orangnya itu baik banget, tapi kalau orang itu salah bisa tetap menyampaikan gitu. Dan personalizer, menyesuaikan orang ini kayak gimana sih, apa sih keunikan dia, nanti tuh kalau saya ngomonginnya tuh dari angle mana gitu ya. Jadi detail-detail tentang individu itu beliau hafal gitu. Dan advisor, makanya tadi kan kita denger banget ya advisornya seneng banget untuk ngasih wejangan gitu ya, ngasih saran. Dari tadi kan kita jadi banyak belajar ya. Dan affection-nya tuh tahu apa sih yang, perlu disampaikan. Jadi banyak kayak orang-orang mungkin saya kebayang kalau ke Mbak Galuh itu banyak orang cari
nasehat gitu ya, mau curhat gitu, karena Mbak Galuh will make them feel good, kayak yang akan mengafirmasi emosi kita. Nah, secara natural kan memang orangnya baik banget gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih di art yang tadi Mbak Galuh sampaikan, seninya adalah gimana caranya Mbak Galuh bisa ngegas dan ngerem. Karena Mbak Galuh tahu tuh, saat ini saya ngegunain talenta yang mana ya? Atau ini talenta ini pas nggak ya untuk dilakuin? Dan itulah cara untuk kita lebih memanage diri bagaimana kita nggak jadi blind spot gitu. Yang padahal di bottom talent-nya Mbak Galuh tuh bottom-nya kompetitif, nggak suka dibanding-bandingin. Malahan nggak suka, malah bukan orang yang kayak ambisius gitu. Nggak nyari itu gitu, malahan nyarinya lingkungannya yang nyaman, yang seneng sama orang-orang di sekitarnya, yang di mana kita semua bisa temenan dan menerima kita apa adanya. That drives you gitu. Itu yang mendorong Bagaluh malahan. Jadi kebayang kayak lingkungan di sekitar Bagaluh adalah lingkungan yang positif itu gitu. Dan ketika lingkungannya itu malahan sangat pushy, wah Mbak Galuh pasti sangat nggak nyaman gitu ya. Yang mungkin makanya banyak kayak mungkin menjadi mudah stres dan sebagainya gitu. Jadi kita jadi tahu dua hal. Satu, gimana manage diri kita, apa talenta yang bisa kita gunakan, tapi di satu sisi juga kita jadi tahu apa sih yang kita perlukan gitu dari orang lain, lingkungan seperti apa yang akan buat kita lebih happy dan bagaimana kita bisa menciptakan itu. Kalau belajar dari Mbak Galuh kan responnya yang kita ubah gitu ya Mbak Galuh ya. Menurut Mbak Galuh gimana? Bagaimana ini selama ini ngebantu gitu buat Mbak Galuh sendiri? Yes. Jadi talent DNA ini memang sangat membantu untuk kita itu jadi lebih kenal sama diri sendiri meskipun selain dengan cara asesmen uh, eksternal gitu ya, kita itu bisa kok mengakses diri sendiri dengan cara ya itu tadi kayak sintesa pengalaman kita hadirkan kursi ketiga dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Nah, contoh banget nih bottom talents-nya itu adalah kompetisi. Tapi di satu sisi kalau misalnya mau lihat ini apa namanya? Mau lihat sederet apa ya? Penghargaan ya, bukan penghargaan, bukan juga apa sih namanya lomba atau kompetisi-kompetisi yang pernah saya ikuti dan saya menang gitu ya. Kok bisa sih orang yang nggak kompetitif kok bisa memenangkan kompetisi gitu ya. Nah, itu karena tadi saya pakai P3K itu loh. Pertama yang saya ubah adalah perspektif. Bahwa di kompetisi ini saya itu bukan berniat kompetisi, tetapi saya berniat untuk bisa membangun gitu ya, membangun em, kekerabatan dengan orang-orang yang berkompetisi dengan saya itu yang pertama. Terus abis itu saya tuh melakukan ini tadi apa namanya explorer. Explorer itu kan tipe orang yang pengen belajar atau pengen tahu Iya. kepo gitu sama sesuatu gitu. Jadi saya melihatnya itu dari sudut pandang itu ada banyak banget loh teman-teman ya. Jadi teman-teman itu bisa memanfaatkan the power of POV, the power of sudut pandang itu dari mana saja. Dengan memanfaatkan itu, teman-teman itu bisa sangat bijaksana dalam membangun perspektif gitu. Perspektif itu membutuhkan kreativitas teman-teman. Jadi kalau misalnya ini, oh aku tuh orangnya nggak kompetitif nih, jadi ya jangan ikutin aku kompetisi lah, gini aku nggak akan menang. Itu apa? Itu adalah sudut pandang gajah yang dirantai dengan apa? Dengan pure blood-nya. Pure Iya. blood saya itu adalah orang yang nggak kompetitif. Jadi ya saya tuh nggak cocok buat dijadikan perlombaan. Meskipun in fact atau in reality hasil assessment-nya memang seperti itu, tapi kita bisa kok. Kalau misalnya kita memang butuh untuk memenangkan kompetisi, itu adalah misal, saya tuh kepengen punya hubungan yang lebih baik dengan pimpinan saya. Nah, salah satunya dengan cara memenangkan kompetisi. Saya kepengen dikenal banyak orang di komunitas kompetisi tersebut. Nah, salah satunya ya dengan cara memenangkan kompetisi, bukan join gitu ya. Saya tuh kepengen, saya kepo, gimana sih rasanya kalau menangin kompetisi, emangnya kayak gimana sih kok sampai orang-orang itu seambis itu sampai menghalalkan segala cara, itu nggak relate sama saya sebenarnya. Kok sampai orang tuh sampai, soalnya gitu kayak gitu loh, kita tuh harus bikin gini. Itu sebenarnya saya tuh kalau ngelihat, hah? Oh gitu ya. Jadi orang tuh sampai seambis itu tuh ada ya orang yang seambis itu gitu. Nah,
Tapi Mhm. the power of that POV gitu ya, memanfaatkan POV explorer, terus kepengen lebih affectionate dengan orang-orang yang ada di situ, terus sama bos-bos bisa terlibat atau terkoneksi. Ya dengan Mhm. cara ini saya melakukan gitu. Itu bisa buat apa ya, pemanfaatan ya tadi, utilisasi sumber daya, sumber dayanya kebetulan diri sendiri gitu ya. Nah itu pemanfaatannya seperti itu. Kak Pam, ini saya izin ya, saya gatel banget soalnya ya, ini mungkin, Mhm. sifat nomor 8 saya nih advisor. Ada pertanyaan di kolom chat itu Iya Kak iya, Susi bilang ya, "Gimana ngadepin betul. orang yang selalu iri, terus gini, egonya tinggi dan lain sebagainya?" Mhm. Aku jawab pakai analogi yang sudah Silakan. kita gunakan dari awal gitu ya, analogi berkendara. Jadi kalau misalnya berkendara, itu kan tangan kita 2, kaki kita 2. Kalau misalnya berkendara mobil, apakah kita bisa mengendarai 2 mobil sekaligus? No. Atau kita mengendarai motor langsung 2, bisa nggak? Enggak. Apalagi motor banyak atau mobil banyak, no. Kita hanya bisa berkendara, mengendarai hal yang kita kendarai. Tetapi dengan cara berkendara kita, apakah kita bisa menimbulkan dampak kepada pengendara lain? Bisa. So, kalau misalnya ada orang yang memang sifatnya iri dan lain sebagainya, Mhm. pertama-tama kenapa nggak kita ubah perspektif kita bahwa enggak kok dia tuh nggak iri gitu. Misalnya, Mhm. dia itu cuman ini gitu loh, cuman kepo aja gitu. Kepo Iya. karena sifat-sifat explorer misalnya, dia tuh pengen tahu gitu, tapi kok dia Mhm. tuh nggak mau nanya. Loh, kalau misalnya kita emang punya kebesaran hati untuk merangkul, why not kita tidak melakukan yang tadi an tadi, pendekatan, pengamatan, dan lain sebagainya kok langsung judgement gitu. Kan kalau anak zaman sekarang bilang, "We listen, we don't judge," gitu ya. Kenapa nggak Iya, kita coba lakukan betul. itu, gitu. Jadi ada Mhm. ranah ya, Kak Susi ya, bahwa ranah itu atau seperti kendaraan itu adalah kendaraan kita sendiri, kendaraan orang lain, dan Tuhan gitu ya, yang, selaku orang yang memiliki semua, apa namanya, seisi bumi ini gitu ya misalnya ya. Atau ada lagi, situasi gitu ya, situasi karena memang hujan atau dan lain sebagainya, yaitu ranahnya masuknya ke Tuhan ya, karena kan, Dia yang memutuskan untuk ini sekarang hujan, sekarang banjir, sekarang, gempa, sekarang apa dan lain sebagainya. Kita nggak perlu kok sebuang-buang energi itu untuk lintas jalur gitu loh. Kayak, "Ini Mhm. kenapa sih hujan? Jadinya kan banjir kan ini," gitu. Nah, itu yang harus dirubah ya perspektif kita, bahwa kita tuh berkendara, kita dikasihnya ya motor kita ini loh untuk dikendarai atau mobil kita ini loh untuk kita setir. Ya berarti kita bukannya sambil, "Buka buka kacanya buka kacanya nggak, aku mau nyetir 2 nih." Nggak gitu juga gitu loh. Jadi nggak perlu pusing sebenarnya, ngapain harus pusing gitu loh. Gitu sih Mhm. Kak Susi. Jadi kalau misalnya Kak Susi tidak nyaman dengan orang yang menurut judgement-nya Kak Susi itu iri kepada Kak Susi, tapi nggak mau nanya, so what's the response? Mhm. Apakah kita memilih untuk uring-uringan, kesel banget ada aja ya orang tuh seiri itu sama gue," gitu misalnya. Atau kita mau merespon dengan, "Hey, gimana kabarnya?" Dan lain sebagainya, melakukan pendekatan, terus kita nanya, misalnya dia mau cerita, terbuka, dan lain sebagainya. Banyak kok, kita tuh pasti banyak ketemu orang yang sekali ketemu tuh kayak ngelihat kita dari ujung rambut sampai telapak kaki tuh kok kayaknya ada hawa-hawa ya. Ya memang tidak bisa dikesampingkan ya, bahwa energi itu bisa dirasakan meskipun tidak dikatakan Iya, gitu ya. betul. Energi itu kerasa. Jadi ada orang tuh yang kayaknya ngeliatin kitanya tuh sinis, pakainya itu Mhm. sudut mata gitu kan kerasa ya. Nah, kalau kita tidak nyaman, ya kenapa kita tidak melakukan an tadi gitu loh. Lakukan Mhm. saja hal yang bisa kita lakukan, bukan memaksa atau orang itu melakukan hal yang kita mau, bukan gitu. Cara mainnya nggak gitu. Tapi cara mainnya adalah ya kita mau berbuat apa agar, gitu kan. Agar, "Kok jadi saya yang ngerangkul sih Galuh? Kok jadi saya yang harus nanyain dia supaya dia nanya balik ke saya?" Ya memang itu caranya, supaya apa? Ya supaya this is in the name of me loh, in the name of myself, bukan in the name of you, bukan gitu.
Itu perspektif sih, Kak. Ini memang agak, ya itu tadi, perspektif itu adalah art, sebuah seni yang memang harus kreatif banget dan memperkuat jam terbang gitu ya, Kak Susia. Jadi sering-sering main sama dirinya sendiri supaya kita itu paham, kenal, seluk-beluk, Mhm. dan bisa me-utilize diri sendiri dengan baik gitu. Gitu. Mhm. Selain kita itu main sama orang lain. Itu aja sih Kak Susia, moga-moga bisa jawabannya tuh moga-moga bisa dipahami dan bisa membantu gitu ke depannya ya. Sudah, Kak Pam? Bagus banget tuh Mbak Galuh. Dan mungkin kalau misalkan ada yang di sini ingin tahu lebih lanjut, boleh scan QR berikut. Tapi ini yang menjadi pertanyaan Mbak Susi tadi yang menutup sesi kita hari ini. Nggak kerasa banget ya. Maksudnya waktu itu boleh langsung ke QR-nya ini Acel. Nah, jadi tadi pertanyaan tadi bagus banget karena kita jadi banyak belajar nih dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari para hadirin yang hadir dan Mbak Galuh juga sharingnya sudah banyak banget yang dimana dari sharing-sharing itu kita jadi lebih memahami tentang ya sering-sering lebih kenal sama diri sendiri gitu. Ketika kita jadi lebih paham sama diri sendiri, kita juga jadi bisa lebih berempati sama orang lain gitu ya Mbak Galuh ya. Betul, Dan betul kita banget. nggak jadi ya kitanya juga jadi nggak mudah salah paham atas orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri kita jadi tahu bagaimana kita jadi lebih happy dengan kita bisa memanage diri kita lebih baik. Dan mungkin di akhir sesi ini ada karena advisor nih ya, apa sih mungkin kata-kata penutup yang bisa kita bawa pulang sebagai kesimpulan dari sesi hari ini Mbak Galuh? Yang kita pelajari untuk how to be honest but also how to be nice, how to be honest nicely. Oke, how to be honest nicely. Itu poin paling mendasar adalah kita itu harus merasa secure dengan diri sendiri. Supaya kita bisa melakukan itu. Honest nicely gitu ya. Nah, secure itu satu kalimat saya adalah kita tidak membutuhkan security atau lawyer gitu ya untuk membuat kita merasa aman. Kita hanya membutuhkan diri kita sendiri. Itu Kak Pam. Mhm. Masya Allah, terima kasih. Makasih banyak Mbak Galuh ilmunya hari ini. Banyak banget ilmu dagingnya. Tadi sepanjang sharing ini kita yang tadinya rencananya 45 menit ya. Tapi ini udah beyond banget sampai saking serunya gitu. Dan nggak ada yang keluar dari Zoom. Terima kasih banyak. Dan meskipun obrolan kita juga harus diakhiri, semoga Mbak Galuh nggak bosan dan kita bisa undang lagi di kesempatan lain di Behind the Suit sesi berikutnya dengan topik yang nggak kalah menarik. Dari kami, untuk rekan-rekan semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di sesi Behind the Suit minggu depan. See you talented people. And again, thank you so much ya Mbak Galuh. Sama-sama, Kita terima kasih juga harus ketemu. kesempatannya ya Kak Pam. Iya, kita pokoknya harus ketemu ya. Aku utang traktir kata Diana. Kita kalau ketemu syaratnya foto box ya Kak Pam ya, supaya kita bisa kelihatan 11-12 kan katanya tadi. Iya dong, iya. Diana kita baru menyadari bahwa kita tuh kembar banget. Tuh, Diana denger nih. Oke, well thank you so much semuanya rekan-rekan. Thank you Mbak Galuh. Terima See kasih you next buat semuanya week. yang sudah join Thank juga. you. Terima kasih ACT, terima kasih Kak Pam dan Mbak Acel. Sampai ketemu Thank lagi. you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.